Jangan terkecoh, pilih Gubernur Aceh berdasarkan rekam jejak, bukan dukungan ulama. Dalam untuk menarik simpatisan pemilih ke model ulama. Karena narasi ronyo ulama sajan kamu sajan ulama. Di masyarakat inilah ronyo awaknya pukai ulama. Tapi ronyo le di ulama kai temale ulama. Kai dari ija terdak ulama ilah lain. Nyo kira-kira kamu sajan ulama hana jaga ulama. Hana payah hana pegah saja ulama sajan kamu. Jangan terkecoh, pilih Gubernur Aceh berdasarkan rekam jejak, bukan dukungan ulama. Dalam beberapa bulan terakhir, persaingan politik menuju pemilihan Gubernur Aceh semakin memanas. Dua kandidat yang menonjol, Mualem Muzakir Manaf dan Bustami Hamzah, masing-masing telah menarik perhatian publik. Tak hanya kedua tokoh ini, namun juga beberapa ulama ternama yang tampak memberikan dukungan di masing-masing kubu. Mualem didukung oleh beberapa ulama, begitu pula Bustami Hamzah. Selain itu, Syekh Fadhil Rahmi, tokoh yang juga berpengaruh di Aceh, telah menggalang dukungan dari sejumlah ulama. Namun, dalam kontestasi politik ini, ada fenomena yang patut dicermati oleh masyarakat Aceh. Peran ulama dalam menentukan arah dukungan politik. Masyarakat seringkali cenderung mempercayai pilihan mereka berdasarkan ulama yang mendukung calon tertentu, tanpa melihat lebih dalam rekam jejak atau visi dari kandidat itu sendiri. Hal ini mengundang pertanyaan. Untuk menarik simpatisan pemilih ke model ulama. Karena narasi ronyo ulama sajan kamu sajan ulama. Di masyarakat inilah ronyo awaknya pukai ulama. Tapi ronyo le di ulama kai temale ulama. Kai dari ija terdak ulama ilah lain. Nyo kira-kira kamu sajan ulama hana jaga ulama. Hana payah hana pegah saja ulama sajan kamu. Yo kira-kira nak temale ulama, nak pugadah marwah tidra ulama. Masyarakat puronyo carang tak dinilai. Nyo tengah nemu iklan urung dron sabal lagi awak meka ubat tumbun. Mita urung tumbun meka urat tumbun pegah tu ubat nyogo. Nyan kalau yang kaji ka tumbun, menaci urung meka ubat pejiwut ba urung pejiwut mahai peti. Nyo pakai ulama saja sebagai iklan urung robek terpengaruh. Menaci ulama yang belah no belah di. Ulama yang belah no golom tente kepilih yang belah no. Menanti ulama yang belah deh kalau menentai ke pilih yang belah deh. Ulamanya urus yang carang. Geturita yang betul, geturita yang salah. Cuma kadang-kadang behana mengatakan gedang belah no ataupun belah deh karena manduanya najasa. Kadang naik juk tanah 5 hektar tu bangun daya. Menanti belah no kadang naik pegat pembangunan pesantren. Urung tanya orang sakai salah nilai. Beban fikir belah deh na ulama belah no na ulama bingung ne. Dengan awaknya kai pegah ulama kamu na belah deh bina ana mu ulama. Ni pilih kira-kira yang membaca rekam jejak haji yang kau ikut kibat. Beres? Kibat yang mengenang hati ni pilih. Biar terpengaruh dengan iklan. Tak lagi iklan awak makan pupuknya. Ya pada yang gad, yang belanggap, ya aglang je pupuk je. Sampel. Padahal dia tanya mbak urang po belang, hana lu pakai hilung pupuknya. Awaknya kayak aglang kenan. Benda depunya tengah mentegak-tegak iklan. Assalamualaikum. Apakah dukungan ulama seharusnya menjadi faktor penentu utama? Rekam jejak lebih penting dari sekadar dukungan. Bagi masyarakat Aceh, sosok ulama selalu dianggap sebagai panutan, terutama dalam keputusan-keputusan penting seperti memilih pemimpin. Namun, dalam memilih pemimpin politik, keputusan terbaik harus didasarkan pada rekam jejak dan visi kandidat, bukan hanya pada siapa yang mendukung mereka. Jika kita hanya fokus pada siapa ulama yang berdiri di belakang kandidat, kita bisa kehilangan pandangan penting tentang kapasitas, integritas, dan kompetensi kandidat itu sendiri. Baik Mualem maupun Bustami Hamzah memiliki sejarah panjang dalam dunia politik Aceh. Mualem, mantan Panglima GAM dan Ketua Partai Aceh, memiliki jejak yang dikenal luas. Sementara itu, Bustami Hamzah, sebagai kandidat baru, membawa visi yang dianggap segar dan berusaha menawarkan solusi untuk permasalahan yang sedang dihadapi oleh Aceh. Dukungan ulama bukan jaminan kualitas. Keberadaan ulama di sisi kandidat politik memang bisa menjadi nilai tambah bagi kampanye. Namun, masyarakat harus berhati-hati agar tidak terkecoh oleh dukungan tersebut. Politik adalah dunia yang kompleks, dan untuk memimpin Aceh yang lebih baik, pemilih harus menilai kandidat berdasarkan kapabilitas mereka dalam memimpin, serta komitmen mereka terhadap kesejahteraan rakyat. Penutup, dalam pemilu ini,
Penting bagi masyarakat untuk tetap bijak dan kritis. Jangan terkecoh dengan dukungan dari tokoh-tokoh agama semata. Lihatlah pada rekam jejak, visi, dan program kerja yang ditawarkan oleh masing-masing kandidat. Pada akhirnya, yang akan memimpin Aceh adalah gubernur yang dipilih oleh rakyat, bukan oleh ulama. Pilihan harus didasarkan pada fakta dan bukti, bukan pada dukungan yang belum tentu menjamin perubahan yang diharapkan. Jadi, pilihlah dengan bijak. Masa depan Aceh ada di tangan masyarakat, bukan di tangan segelintir tokoh.